Halo Tusamen, selamat datang di podcast School of Life bersama Tius. Di sini kita akan bahas fenomena-fenomena sosial, pengalaman, kesalahan-kesalahan, dan pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita ambil dan kita pelajari supaya kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian di sana? Aku harap baik-baik aja ya. Di sini hari pagi cerah banget dan Masaun, mungkin aku nanti mau jalan-jalan, mau naik sepeda, mau jogging. Aku masih belum nentuin sih. Cuman yang jelas aku hari ini pengen keluar setelah rekaman podcast ini. Oke, hari ini aku mau bahas satu tema yang cukup digemari buat beberapa orang, tapi juga dibenci oleh beberapa orang, yaitu tentang kekayaan, jadi kaya, you name it. Ya, ada banyak banget definisi dari kaya. Tergantung gimana orang itu menentukan kekayaan itu apa. Ada yang bilang, kaya itu kalau aku punya tabungan banyak. Ada yang bilang, kaya itu kalau aku punya bisnis banyak. Tapi ada juga yang bilang kaya itu kalau aku punya gaji gede, rumah mewah, mobil mewah, kalau perlu koleksi, punya helikopter. Banyak banget definisi kaya. Ada yang bilang kaya itu koneksi bro, kalau punya banyak kenalan, itu namanya kaya. Oke, setiap orang punya definisi sendiri-sendiri. Aku nggak nyalahin, aku tidak membenarkan. Aku juga punya definisi sendiri tentang kaya yang aku mau share hari ini sama kamu semua nih. Buat aku, kalau aku ditanya, bro, kamu kaya nggak sih menurutmu? Well, I say, I will definitely answer with, yes, I am. Aku kaya. Bukan karena aku punya banyak uang, banyak tabungan. Bukan karena aku punya mobil mewah. Bukan karena aku punya SIM. Tapi aku kaya karena aku punya seorang istri yang aku sayang. Dan juga yang sayang sama aku. Aku punya teman-teman yang aku seneng banget ngabisin waktu dengan mereka. Aku punya waktu bersama mereka, sama istriku. Aku punya waktu buat aku belajar, baca buku. Punya waktu buat mengoptimalkan potensiku. Seperti dengan podcast ini. Aku punya Tuhan yang aku sembah, yang aku adore. Dan aku tahu kemana aku pergi setelah aku mati. Aku bisa afford apa yang aku butuhkan, meskipun mungkin nggak semua yang aku mau, nggak semua yang aku pengen, tapi seenggaknya yang aku butuh, I can afford it. Ya, itulah alasan kenapa kalau aku ditanya, aku kaya, ya, I am rich. Dan aku bersyukur buat itu. Bukan untuk sombong. Jangan salah paham sama aku. Aku share ini supaya kamu tahu ada satu definisi tentang kekayaan yang mungkin kamu belum pernah dengar. Tahu mungkin itu juga sama dengan kamu. Well, kita in the same page. Oke, ngomong-ngomong tentang kaya, mari kita bahas kaya dalam arti uang, materi. Aku pernah terjebak dalam suatu situasi di mana aku berambisi banget untuk menjadi kaya dalam arti aku punya banyak uang, punya bisnis, bisa afford barang-barang yang orang lain mungkin nggak bisa afford, atau sedikit orang yang bisa afford. Aku punya mimpi itu gitu. Dan mimpi itu sebenarnya nggak salah menurutku saat aku bisa seimbang caraku meraih itu atau dengan hidupku hari ini. Karena waktu itu aku nggak seimbang, which is kita punya uang, aku sama istriku, kita atur, atau mungkin lebih kepada aku ya. Aku atur sedemikian rupa sehingga kita cuma cukup buat makan sama memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedikit banget uang buat seneng-seneng. Jadi uang sisanya itu aku tabung, aku investasi, aku rencanain nanti bisa buat beli properti, beli rumah, disewain supaya jadi uang lagi. Aku bahkan sampai punya rencana aku mau kerja lebih. Padahal aku udah kerja 40 jam per minggu, aku mau kerja lebih lagi 10 atau 20 jam lagi.
lebih banyak supaya uangnya bisa buat DP rumah dan disewain gitu. Aku sempat masuk dalam fase itu dan jujur itu bebani aku banget. Mungkin karena nggak cocok sama aku dan aku ketemu satu titik di mana aku berpikir, sik Yos, bentar. Kalau kamu sukses, berhasil, tapi kamu nggak menikmati, buat apa? Kamu akhirnya punya income lebih banyak banget uang kamu, tapi kamu mati. Kamu nggak sempet nikmati itu semua. Terus buat apa? Jadi aku ada titik berpikir seperti itu. Dan itu buat aku berpikir ulang gitu. Bener nggak sih yang aku lakuin sekarang? Mungkin bukan melulu tentang benar apa salah. Lebih kepada apa itu yang aku mau. Ternyata enggak. Setelah aku tahu jawaban dari diriku, no, that's not what I want. Aku lepasin itu semua. Kita atur lagi uang dari awal. Karena jujur itu adalah salah satu tema di mana kita bertengkar banyak banget, sering banget tentang ngatur uang. Karena kita ngatur bareng ya, kita nggak sendiri-sendiri. Dan saat aku sudah mulai ketemu apa yang aku mau dan gimana aku dan istriku ngatur keuangan, itu kita semakin sehat gitu dalam keuangan. Jadi kita nikmatin hari ini, kita tapi juga mempersiapkan hari depan, which is kita tetap investasi. Cuman aku juga dengan senang hati punya waktu sama istriku. Aku juga dengan senang hati ngabisin waktu dengan teman-temanku. Jadi lebih enak gitu. Dan mindsetku tuh lebih terarah gitu loh. Lebih plong gitu di hati juga dengan mindset kayak gini. Aku suka sih dengan mindsetku yang sekarang. Bukan berarti mindsetku udah paling pas, paling mantap. Enggak. Masih bisa berubah lagi mindsetku. Aku juga masih mau belajar lagi. Cuman seenggaknya dengan mindset yang sekarang, aku lebih bisa menikmati hidup ini. Lebih bisa menjadi seimbang kalau aku boleh bilang. Aku juga tetap produktif, tapi juga tidak mengabaikan quality time dengan istriku, dengan teman-temanku, kayak gitu. Terus aku juga mau sharing sama kamu tentang masalah uang, kekayaan sama uang, erat banget hubungannya. Aku mau bilang sama kamu, jangan jadikan uang sebagai tujuan hidup kamu. Never. Karena itu tidak akan membawa apa-apa. Kalau kamu pengen jadi kaya, dalam arti punya uang banyak. Meskipun aku nggak punya uang banyak, tapi kalau aku mau kasih kamu saran, kalau aku boleh nih ya, boleh kasih kamu saran, mending kamu fokus sama memperkaya atau mengoptimalkan your self-value. Jadi nilai dirimu itu kamu kembangin. Cari knowledge yang banyak. Belajar. Jangan berhenti belajar. Meskipun kamu udah gak kuliah, kamu udah gak sekolah, kamu sekarang kerja. Jangan berhenti belajar. Tetap taruh goal per tahun atau per bulan. Aku hari ini mau belajar ini. Aku tahun ini mau belajar ini. Aku tahun ini mau achieve ini. Taruh itu, pakai itu. Jangan berhenti belajar. Kasih deadline. Misal kalau aku berusaha sebulan baca buku 1. Itu deadline-ku. Sampai bulan ini aku masih baca paling 2-3. Berarti nggak masuk goalku. Tapi tetap aku mau optimis lagi, Tius baca buku lagi. Kayak gitu. Terus latih skill kamu. Perbarui terus skill kamu. Lakukan lagi. Perbaiki. Menjadi lebih sempurna lagi. Semakin sedikit kesalahan, semakin cepat. Terus punyailah karakter yang dewasa. Jadi lebih baik lagi karaktermu. Kalau kamu punya 3 hal ini, knowledge, skill, sama karakter, aku nggak percaya nggak ada orang yang mau ngasih kamu kerjaan saat kamu butuh kerja. Aku nggak percaya nggak ada orang yang mau deal bisnis sama kamu saat kamu punya proyek yang menarik. Itulah kenapa jauh lebih baik kalau kamu mengoptimalkan your self-value, kamu investasi waktu, uang kalau perlu kamu butuh kursus online atau beli buku. It's worth it, bro. Karena saat kamu punya self-value yang tinggi, uang itu ngikut. Orang itu ngantri cari kamu. Nggak perlu kamu menaruh uang sebagai tujuan paling utama. No, kebalik. Uang itu adalah seperti
penghargaan gitu loh dengan self value kamu. Contoh, aku bisa share dari hidup aku. Tahun lalu, aku pengen pindah divisi. Karena aku ngerasa aku udah belajar cukup, aku udah lumayan bisa dengan apa yang aku kerjain. Aku mau pindah divisi, aku mau belajar sesuatu yang baru. Aku nyiapin mental, karena jujur agak takut buat bilang seperti itu ke atasanku. Oke, akhirnya aku siapin mental, aku berangkat, aku ngomong. Aku sampaikan, dia bilang, Tius, buat tahun depan mungkin masih belum bisa. Karena banyak banget kerjaan dan aku butuh kamu di kerjaan ini. Kalau misalnya kamu mau, kita lihat tahun depan lagi ya. Tapi kalau tahun depan ini nggak bisa. Dan amazingnya lagi, dia bilang kayak gini bro. Oke lah, gini aja Tius. Aku bakal ngomong sama CEO supaya kamu dinaikin gaji ya. Terus aku kayak, wow, oke. Das ist auch gut, aku bilang gitu. Aku juga seneng loh dikasih gaji tambah. Meskipun uang itu bukan segalanya, tapi kayak lebih dihargai gitu. Kayak lebih dipertahankan gitu. Terus aku bilang, oke, makasih, aku bilang gitu. Dan bener, 2 bulan kemudian gajiku naik. Mungkin kalau ditanya, apakah kamu mau stay di situ cuma buat uang? Well, aku sebenarnya sempat kepikiran buat cari pengalaman yang baru. Cuman aku lihat di perusahaanku ini lagi banyak banget proyek yang jujur aku suka ngerjain gitu. Karena aku di proyek ini pemrograman, aku suka programming, bahasa Inggrisnya. Dan ya, aku menikmati pekerjaanku. I love my job. Kayak gitu. Tapi di sini kita bisa sama belajar dan aku pun juga belajar gitu. Ternyata saat aku kasih value-ku dalam pekerjaanku, aku kasih yang terbaik dalam pekerjaanku, uang itu ngikut loh. Jadi jangan taruh uang buat tujuan. Taruh self-value. Kembangkan dirimu seoptimal mungkin. Aku nggak percaya loh kalau orang itu punya karakter, punya knowledge, punya skill, nggak dapat uang. Nonsense buat aku. Jadi saranku itu. Cuman di sisi lain juga jangan kayak naif banget dalam arti ya udah kalau punya uang nggak perlu dihargai kayak gimana gitu. Toh uang bukan tujuan hidup. Bener. Cuman jangan salah juga. Uang itu penting. Tanpa uang kita nggak bisa hidup. Atau susah banget hidup tanpa uang. Karena kita hidup di dunia dengan sistem yang menggunakan uang sebagai alat tukar. Nggak bisa. Kamu nggak bisa beli apa-apa tanpa uang. Jadi kayak harus seimbang gitu loh. Pengertian antara jangan taruh uang sebagai yang terutama dalam hidup, tapi saat kamu punya uang juga harus diatur. Jadi gini, aku mau berusaha buat rumus yang paling gampang, paling mudah dimengerti buat semua orang. Kalau kamu punya nilai diri yang tinggi, uang itu akan ngikut. Oke? Uang itu masuk. Saat uang itu masuk, terserah kamu gimana kamu mengatur. Buat hari ini, buat besok, buat dikasih, jangan lupa. Jadi, jawabannya sebenarnya simple. Kayak gitu sih, kalau dari aku tentang keuangan atau tentang pandangan kaya itu kayak gimana. Oke, sekian dulu episode kali ini. Aku seneng banget bisa share lewat podcast ini. By the way, kalau kalian mungkin berpikir ini school of life, tapi ngomongin tentang uang, ya, kalau boleh jujur, aku suka banget tentang dunia finance. Aku dengerin podcast finance, aku baca-baca buku finance, dan aku juga mengaplikasikan itu dalam kehidupanku gitu. Aku atur uang, aku juga investasi, aku juga memberi, juga memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi biaya, senang-senang juga kalau kita mau ke bioskop, kita mau jalan-jalan. Bahkan aku juga sempat kepikiran untuk buat podcast tentang keuangan. Cuman aku berpikir lagi, no. Karena buat aku karakter itu jauh lebih penting daripada tentang uang. Jadi lewat podcast School of Life ini, aku mau share gimana menghadapi situasi-situasi tertentu termasuk keuangan. Kalau aku ada waktu, aku pengen banget share tentang circle of relationship atau lingkaran hubungan yang pernah aku janjiin beberapa episode yang lalu. Aku mau kasih kalian progress sekarang, gimana aku mempelajari tentang circle of life
sampai sekarang berjalan. Aku mulai tanya kabar mereka-mereka yang aku anggap dekat. Aku mulai ajak mereka jalan. Aku juga berusaha meluangkan waktu buat mereka. Dan seneng sih. Aku tahu mana yang aku harus share sama mereka, mana yang aku keep for myself. Kayak gitu. Tapi belum selesai. Aku bakal mengemas ini dalam satu episode tentang circle of relationship atau circle relation. Aku lupa bahasa Inggrisnya apa. Kayak gitu. Oke, thank you for listening. Aku mau tutup episode kali ini dengan satu quote. Be the best version of yourself. Hai kamu, makasih udah dengerin podcast ini sampai sekarang. Kalau kamu suka dengan podcast ini dan terberkati banget, kamu boleh loh berterima kasih dengan cara membagikan podcast ini ke teman-teman kamu dan kasih rating dimanapun kamu dengerin podcast ini. Dan jangan lupa ya untuk subscribe atau follow. Kalau kamu ada pertanyaan, kritik, saran, atau bahkan kamu mau cerita tentang pengalaman kamu, langsung aja kirim email ke tius@anv-blog.com. Thank you and never forget that you are very blessed. Bye-bye.